yang bersyukur. Bersyukur. Betul. Jadi kunci kebahagiaan, keberlimpahan itu adanya di syukur. Iya, ya, apa namanya? Bersyukur itu bukan ada di luar, agak ada di luar diri gitu. Ada di dalam diri gitu. Ini yang namanya PNS, Podcast Ngobrol Santuy. Halo Sobat PNS, bersama saya Javier Dengan Mohamed Kita kembali ke dalam acara PNS Podcast Ngobrol Santuy. Bro, Yup. kayaknya kita udah banyak banget nih kita manggil-manggil wawancara orang ini ya. Iya. Saya beberapa hari lalu ketemu sama seseorang, someone gitu kan. Ternyata teman saya. Oke. Beliau ini seorang dosen salah satu universitas besar di Tangsel. Kita bilang Unpam ya. Coba mulai. Unpad. Tahu kan? Ya. Beliau dosen, sudah strata lebih tinggi, dan yang saya dengar beliau ini lagi senang-senang buat buku. Oh, penulis. Yes. Oh. Di Unpad dosen apa ngajar apa? Nah, nanti kita tanyakan aja bro. Oke. Nah, karena menarik karena ini temanya itu langsung beliau ya mas. Oke. Nah, Boleh. kiat menjadi seorang mukmin yang berkualitas. Nah, gue pengen nanya, yang berkualitas seperti apa gitu? Jadi ya. Enggak. Iya. Kami hadirkan Ustadz Ramadhan Rusli. Selamat siang Ustadz. Assalamualaikum Ustaz ya. Assalamualaikum. Jadi kita mau sedikit membahas dosen itu kan guru, bro. Ya, kita nggak akan bisa jadi someone kalau nggak ada guru. Tanpa guru, betul. Presiden nggak akan jadi bisa kalau nggak ada guru. Guru tanpa jasa. Jasa gitu. Kalau gue kan harus pakai jasa. Gitu. Iya. Oke, Ustadz, kita akan membahas masalah materi itu. Kami akan sedikit bertanya. Maksudnya apa ya untuk menjadi mukmin sukses dan berkualitas? Bisa dijelaskan, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mukmin sukses berkualitas itu adalah tema yang saya buat sebagai target dari isi buku itu, agar para pembaca itu mempunyai keinginan dia bisa jadi sukses. Iya. Nah, kenapa dinamakan sukses? Karena ada ukurannya. Ukuran seorang manusia itu, bagi muslim, dia punya tugas utama. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ukuran kesuksesan itu adalah kebaikan. Jadi gini, bedanya orang hidup dan orang mati adalah adanya aktivitas. Kalau orang mati kan diam aja. Oh iya. Betul. Bedanya orang mukmin dengan orang non mukmin, dalam aktivitas itu harus dipastikan tercipta kebaikan. Oke. Gitu. Jadi setiap pergerakan seorang mukmin itu harus tercipta kebaikan. Maka ukuran kesuksesannya apabila dia produktif dalam menciptakan kebaikan. Oke. Gitu. Baik. Berarti sukses itu bukan artinya Itu tugas ya. kesempatannya banyak orang, berarti bukan itu, brother. Jadi karena memang ke lebih dalam personanya gitu Ustaz ya. Iya. Masalahnya gitu. Terus Tadi kan Ustadz bilang ya, bahwasanya yang membedakan orang mukmin dengan non mukmin, di mana perbedaannya itu Bentuk aktivitas. bertumpu atau bertolak pada tumpuan yang mengandung Aktivitas.
Kemana? Aktivitas kebaikan yang kebaikan. kita. Dia mohon kebaikan maksudnya gitu. Ustaz. Iya. Terus kira-kira nih Tat, ciri-cirinya apa sih seorang mukmin itu yang hidupnya sukses? Kita mau tahu ciri-cirinya baik yang wanita ataupun yang pria nih. Yang paling mendasar itu seperti apa, Ustaz? Ciri-cirinya dia selalu bahagia. Oh gitu. Iya, karena untuk menciptakan kebaikan dasarnya dia harus senang dulu, harus bahagia. Coba aja nih kita misalnya contohnya nih ilustrasi aja nih, lagi nggak punya uang, kan nggak mood tuh, diajak sedekah, nggak diajak kebaikan itu sulit. Ya. Karena apa? Moodnya nggak bagus. Tapi kalau lagi senang, lagi bahagia, megang duit gitu, itu jalan juga enak, mau kemana juga enak gitu. Karena memang awal kebaikan itu adalah kebahagiaan. Gitu. Nah, orang beriman dia sudah punya modal. Iman itulah yang menjadikan dia akan selalu bahagia. Kenapa? Hidupnya dijamin oleh Allah. Dengan jaminan Allah itu dia nggak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya orang yang beriman kalau dia tetap berfokus pada keimanannya, dia akan selalu bahagia apapun kondisinya. Jadi dengan keadaan apapun dia tetap bahagia, makanya nggak pernah berhenti berbuat baik. Nah, dia punya duit nggak punya duit tetap berbuat baik, dicuekin nggak dianggap dalam perbuatan baik, dia tetap berbuat baik karena fokus dia kan berbuat baik. Emang bagian dari misi hidup dia menciptakan kebaikan. Gitu. Tapi gini, kadang-kadang kan memang banyak di dalam masyarakat yang kita juga mengalami fluktuatif keimanannya. Lagi senang, ibaratnya bagus. lagi bete, tak dulu deh, tak dulu. Nah itu menyikap apa? Gimana sih cara supaya kita lepas dari hal-hal yang ibadahnya tergantung mood. Nah, itu gimana Ustaz? iya. Itu sering terjadi di kita di masa Iya. Itu gimana? Di kehidupan kita biasa. Iya, jadi ibadah tergantung mood gitu. Betul. Nah, makanya di buku itu saya bahas bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dua kutub. Kutub positif dan kutub negatif. Di Al-Quran juga sudah menjelaskan wahadainahun najdain. Kami telah berikan kepadamu kepada manusia gitu dua kecenderungan, kebaikan dan keburukan. Itu kan dua kutub yang sama-sama ekstrim. Iya. Nah, orang beriman dasar fitrahnya adalah berbuat baik. Dasar fitrahnya. Bukan cuma orang beriman, sebetulnya manusia fitrahnya itu berbuat baik. Nah, bagi orang beriman diperkuat dengan keimanan itu perbuatan baik. Kenapa? Karena keimanan itulah yang mendorong, yang menghasilkan energi ilahiyah, sebuah energi dorongan kebaikan. Nah, gitu. Makanya kenapa orang beriman itu dia akan mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat segala macam kewajiban itu kan itu dalam rangka menetapkan konsistensi energi positif tetap terjaga, gitu. Jadi begitu energi positif terjaga, nah dia akan mudah untuk melakukan kebaikan. Bahagia itu kan positif, makanya awal mula kebaikan itu dari orang yang bahagia, orang yang senang, gitu. Nah, orang lagi senang itu mudah kan untuk melakukan kebaikan. Seperti tadi saya contohkan, punya uang, hatinya lagi senang tuh, lagi mood tuh, itu mudah. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ada potensi keburukan di dalam diri manusia yang sudah Allah takdirkan. Apa itu? Adanya dorongan setan, energi negatif. Nah, itu yang mempengaruhi adanya fluktuasi iman kalau bahasa kita. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naik itu ketika taat. Kenapa? Karena menyerap energi positif. Semakin dekat kepada Allah, semakin ada rasa ingin taat gitu. Kita kalau habis sholat mau ngaji lebih mudah, gitu. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang di luar sholat untuk melakukan kebaikan perlu pengkondisian dulu. Nah, gitu. Nah, jadi
ada energi negatif yang dia juga mempengaruhi jiwa manusia itu. Dan Allah mentakdirkan itu. Takdir itu ya, Ustaz, ya. Apa itu? Ya, Allah memberikan kesempatan kepada setan untuk tinggal di dunia bersama manusia yang misinya adalah menggoda manusia gitu. Nah, dalam proses kehidupan manusia itu kadang manusia sendiri menghadirkan energi negatif itu di dalam kehidupannya, bahkan di dalam ibadahnya sendiri. Baik. Bentuknya gimana? Ya, dia melakukan sholat tetapi niatnya nggak tulus. Itu dia tidak berhasil menyerap energi ilahiyah yang akan mendorong aktivitas positif, melainkan dia menghadirkan energi negatif. Jadi sholatnya itu tidak berdampak. Kira-kira gitu. Jadi itulah pertarungan dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi pada manusia yang menyebabkan akhirnya imannya turun naik. Begitu dia melakukan maksiat, meninggalkan sholat, imannya turun. Disitulah setan masuk. Semakin dia turun imannya, semakin dia jauh dari Allah. Karena yang dia memproduksi, menghadirkan sendiri energi negatif itu. Kira-kira begitu. Kalau ujian awal untuk menjadi seorang mukmin yang sukses kayak gimana? Ujian awalnya. Nah, jadi tadi kan udah kita singgung. Betul. Jadi kita kewajiban kita sebagai seorang mukmin itu adalah menciptakan kebaikan. Nah, ujian orang mukmin itu adalah bagaimana istiqomah dalam menciptakan kebaikan itu. Nah, disitulah dibutuhkan perjuangan. Nah, jadi ada fase pertama, fase kesadaran kalau kita ini sebagai seorang mukmin punya kewajiban pokok yang Allah berikan kepada kita dalam setiap kesempatan kita, dalam setiap detik itu harus tercipta kebaikan. Itu harus clear dulu, kesadaran itu harus dihadirkan. Yang kedua, fase di mana setiap kebaikan yang diciptakan harus terus dipertahankan. Caranya apa? Kita harus berjuang gitu. Istiqomah kan enggak ngalir begitu aja, harus diperjuangkan gitu. Nah, disitulah nanti ujiannya. Yang tadinya berbuat baik akhirnya berubah menjadi berbuat buruk. Nah, bahkan balik lagi ke berbuat baik. Nah, itu perjuangannya harus dipertahankan. Itu kan banyak orang mukmin di kawan saya. Banyak yang hidupnya itu masih di bawah standarisasi. Jadi mungkin kalau kita bilang miskin ya seperti lah. Kenapa Ustaz? Masih banyak orang-orangnya. Apakah mungkin karena ibadahnya yang tidak istiqomah, atau mungkin dia masih menghadirkan aura-aura negatif? Ustaz, banyak kalangan dari teman-teman semua dia percaya sama sang Allah, sang Kholik, tapi dia masih bermain-main dengan miji. Dia sebenarnya minta rezeki itu sama yang di atas apa kami di samping? Seperti itu, Ustaz. Bisa jelaskan? Ya, jadi kalau dihubungkan dengan rezeki memang sangat berhubungan. Terutama berkaitan dengan paradigma. Yang harus dipahami dari pengertian mukmin sukses itu. Jadi sukses itu bukan hanya tentang materi, tapi seberapa syukur dia terhadap nikmat yang ada. Sebenarnya ukuran suksesnya di situ. Ketika dia mensyukuri nikmat apapun yang Allah dia berikan, disitulah keberkahan yang sesungguhnya. Sehingga apa? Dia nggak merasa miskin, karena sebetulnya miskin itu nggak ada dalam kamus Al-Quran. Iya. Allah menyebutkan wa innahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tapi gini, Ustaz. Kita ini imam dan keluarga, ya. Tapi kita sudah menikmati ibadah itu. Kita sudah bisa kita bersyukur ya dengan keadaan roti yang sekarang. Nah,
kadang-kadang kan yang menjadi batu sandungan yang balik itu kita keluarga sendiri. Gimana sih cara menularkan ke istri, ke anak, ke kakak atau ke adik gitu kan? Kita sudah menikmati, tapi kan kalau kita menikmati sendiri, kalau yang sudah ya nggak menikmati, kita rasa-rasanya kok berdosa juga ya, ngasihnya kayak tak asal apa gimana itu gimana? Pertama harus dijelaskan bahwa yang namanya bahagia, yang namanya syukur itu adalah energi positif. Dia satu satu aliran dengan pelaksanaan sholat, ibadah gitu, yang memang sumbernya dari Allah. Jadi ketika kesadaran bahwa yang positif itu tidak sama dengan yang negatif, sehingga dia harus bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif gitu. Begitu ada rizki yang disyukuri, yang memang datangnya dari Allah, itu sesuatu yang positif. Kalau dibawa dengan rasa syukur, dia akan semakin berdampak positif. Tapi jika dibawa kepada yang negatif, tidak bersyukur, dia akan membawa siksaan sendiri gitu. Jadi paradigma itu harus dipahamkan bahwa kufur nikmat itu adalah negatif, membanding-bandingkan itu adalah negatif. Itu beda layar gitu loh. Ini positif, ini negatif. Ketika itu dicampurkan, dia akan mempengaruhi energi yang dihasilkan dari yang ibadah yang dia sudah lakukan, sehingga menjadi apa? Nggak ada dampaknya gitu. Ibadah tapi masih kufur nikmat gitu. Sholatnya rajin tapi kok masih suka bandingin sama tetangga, tetangga mobilnya udah gitu. Kan dia mencampur adukan antara yang positif dengan yang negatif. Betul. Ustaz Rahmat, gini, kenapa sih dosa itu bisa mempengaruhi suksesnya orang dalam beribadah atau suksesnya seorang mukmin? Itu kayak mendasar banget ya, dan sering terjadi. Dengan dosa-dosanya malah semuanya jadi terhambat nih. Ya mungkin rezekinya, mungkin kesehatannya, mungkin cita-citanya, plannya dia. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Dosa itu adalah dia berada di layar negatif. Sementara perjuangan, optimisme, ibadah segala macam ada di layar positif. Ketika seseorang bersungguh-sungguh, itu kan dia ingin mencapai target yang dia upayakan. Energinya kan positif tuh harusnya, gitu. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, energi positif itu terserap, terkurangi, migrasi. jadi ambil betul. Seberapa besar kenikmatan yang ada pada diri dia tidak akan menghasilkan kebahagiaan, karena selalu kurang. Apa yang menyebabkan dia kurang? Ya nggak bersyukur itu kan berdosa. Berbuat maksiat dosa, meninggalkan ibadah dosa. Jadi orang yang berada pada aktivitas negatif, perbuatan dosa, dia tidak akan pernah bahagia, dia tidak akan pernah sukses. Kenapa? Biasanya kalau yang negatif kan malas. Nah itu bawa di negatif semua, efek ke dirinya gitu. Karena itu tadi yang namanya dosa, dia merusak. Perbuatan negatif itu merusak. Kita sudah berupaya membangun ibadah, energi positif kita kumpulkan untuk mencapai kesuksesan, tapi kita berbuat dosa. Energinya habis dan merusak yang ada gitu. Ini kan penyakit masyarakat ini sering terjadi dalam sehari-hari ya. Iri, dengki, tetangga beli motor, wah kok bisa beli. Tetangga beli baru, wah kok bisa beli. Itu kan iri dengki ya masyarakat. Nah, banyak masyarakat kita tuh yang nggak menyadari dengan hal itu gitu ya. Cara ngobati ini buat mereka gimana nih, Pak? Sebaiknya ya orang TV oleh TV ya.
kita mah ya dengan kehidupan jiwa ya, Ya, sering terjadi. ya. Pertama yang harus kita sadari kalau itu adalah wilayah negatif. Jadi yang negatif ya ibarat kotoran lah yang ada di dalam hati. Dia kita udah pakai minyak wangi segala macam tapi masih nyimpen kotoran. Itu nggak ada manfaatnya. Gitu. Sehingga itu bisa mempengaruhi semuanya. Penampilan kita jadi buruk segala macam. Kita deketin orang-orang akan menjauh. Ya, itu karena akibat itu tadi yang negatif, dosa segala macam. Dan iri itu adalah bisa membuat hati ini menjadi keras. Iri. ya. Sehingga apa? Dia nggak pernah menyadari bahwa di dalam diri dia itu banyak nikmat yang dia nggak Iya. maksud untuk. Iya, betul. Sehingga terhalang pandangannya. Dia hanya melihat yang jauh aja. Iya. Melihat tetangga, makanya ada pepatah rumput tetangga lebih hijau Hijau. daripada rumput sendiri. Padahal dia nggak tahu rumput tetangga itu sintetis. Sintetis. Tertipu dia gitu. Tertipu. Makanya kalau saya ambil sesuatu dari Ustaz, harus banyak-banyak bersyukur. Gue pernah baca satu tulisan begini, jangan pernah engkau khawatir atas hidupmu, karena jika kamu khawatir itu adalah satu bentuk pengkhianatan kita terhadap Allah. Was-was. Kenapa? Aduh saya makan sorry apa ya? Aduh mobil saya bensinnya habis. Dia khawatir, bro. Berarti itu yang buat ini orang ini. Itu suatu bentuk pengkhianatan. Penghinaan ya. Penghinaan dia terhadap Misalnya pencipta sendiri. Ada satu tema bagus nih, Bang. Ini bagus nih. Ini sampai sekarang gua ada 7 tahun keluar sebenarnya. Bagaimana saya takut dengan miskin? Sedangkan saya adalah hamba yang sangat kaya. oh iya. Jadi gua akan pernah takut bro dengan apa miskin, dengan namanya sengsara. Ini cuma sandiwara. Kalau orang mau angkat, Allah angkat habis. Nah, tapi gimana Ustaz? Maintenance yang tadi berada dengar, ketakutan itu ya kita jauh maintenance-nya juga. Nah, kadang susah maintenance ya. Iya betul. Jadi lagi-lagi ini tentang kesadaran, pemahaman gitu kan. Untuk bisa timbul kesadaran harus ditambah pemahaman dulu. Jadi memang kehidupan itu Allah ciptakan dilandasi pada satu konsep keseimbangan. Keseimbangan. Oke. Iman itu adalah konsep yang Allah berikan kepada orang yang beriman agar hidupnya seimbang. Gitu. Sehingga apa? Ketika seimbang dia tenang. Oke. Yang membuat manusia itu nggak seimbang, gejolak segala macam, itu kan nggak tenang. Tidak Takut. seimbangan. Takut nggak bisa makan, takut gitu. Jadi bergejolak gitu. Nah, makanya ketika seorang mukmin itu memahami dasar kehidupan itu bahwa dia harus berada pada titik yang imbang. Iman itu adalah modal agar manusia itu bisa berada pada posisi tenang. Orang yang mengeluh jadi nggak tenang. Iya. Dia megang duit 10 juta tapi masih mengeluh. Iya. Harusnya dia tenang, ini bergejolak. Jadi nggak akan pernah puas dengan itu gitu. Syukur lah. Itulah yang menyebabkan akhirnya dia nggak pernah tenang. Lagi nih yang pertanyaan yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud kehidupan yang berkualitas menurut isi Ustaz? Yang berkualitas itu adalah berada pada produktif yang maksimal. Produktivitas yang maksimal. Maksimal. Iya. Oh, iya. Jadi pertama memang dia produktif dalam hidupnya, menciptakan kebaikan, tapi ketika dia meninggal dunia, seorang mukmin yang meninggal dunia, produktivitas itu tetap berlanjut. Oke. Jadi dianya nggak
hidup, tetapi hasil karyanya itu menghasilkan Ya, pahala yang ya, berlanjut. Nah, itu yang namanya mati, betul. tapi hasil karya dia masih bisa dinikmati Masih orang banyak. orang banyak. Bermanfaat. Iya. Jadi bermanfaat. betul. Jadi umur berapapun kita diwafatkan oleh Allah nggak ada masalah selama hasil produktivitas kita itu berdampak walaupun kita sudah mati. Iya. Gitu. Itu yang disebut dengan berkualitas. Semua di pos di punya ada ya. Ada. Ada. Ternyata beliau ini saya lupa, beliau ini seorang brand dari Indonesia. Oh, Jadi aktif di bidang manusia sosial di hari. jadi yang saya dapat, beliau senang dari masjid-masjid, usaha-usaha selama terutama bukan soal bukan tipis, bukan Sama toilet. Jadi beliau itu si A juga sih, yang buat hal itu ya pakai baik. Dia tuh anak baik lah sudah tahu. Jadi dia pakai sepeda yang notabene sebagai simbolnya gitu. Nah, Masih kisaran itu Ustaz. Ramalan asal bulan selanjutnya gitu ya. 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 terus gini kan ini ya kita karena kita sudah mengundang beliau dan belum kenal apa salahnya beliau coba jangan satu ini Iya, boleh. ini sasar kemana gitu kan, terus Bisa didapat di mana? terus ini berlaku nggak untuk Gen Z gitu loh, Isi bukunya. isi buku Richard lah gitu kan, saya belum baca tadi dikasih kan. Habis ini kita udah baca dulu. Sekarang Ustaz mau jelaskan ini nanti kemana harus buku ini dibeli, apakah ada di online, offline, atau di toko-toko buku, ya kan? Silakan. Ya. Buat Gen Z ya yang masih sering insecure, masih suka membanding-bandingkan, coba baca buku ini. Buku ini akan menjelaskan apa itu energi positif, apa itu energi negatif. Sehingga dalam kita melakukan aktivitas, kita akan efektif. Bagaimana menciptakan kebaikan itu betul-betul menyedot energi negatif. Dan nggak percuma gitu. Nah, sebab ketika dicampur antara energi negatif dengan positif, dengan cara membanding-bandingkan, dia hidupnya nggak akan tenang. Kenapa? Ya karena akan selalu merasa insecure, kadang-kadang khawatir berlebihan dan penyakit-penyakit Gen Z sekarang. Dapat buku nggak ya? Hah? Untuk dapat buku gimana beli? Sementara masih menghubungi saya atau di Tokopedia juga ada. Oh, Iya. ada nanti dari pos kita tawarkan saja. Iya. Nomor kontaknya. Oh iya, boleh. Mungkin ada Instagramnya beliau atau kali kita sudah sampaikan ya. Kita podcast juga. Terus kembali waktunya menarik semua. Ya sebenarnya sih memang kalau untuk penyakit masyarakat itu memang nggak ada di sini. Karena itu kejadian sehari-hari dan terulang lagi. Ya. Dan itu terjadi sama kita juga. Iya. Saya gini Kak, kadang-kadang lagi enak, itu kerja saya enak. Even misalnya di tangan cuma pegang uang seberapa, tapi nyaman, enak. Tapi pada saat nggak enak, walaupun kita lagi pegang uang banyak, memang nggak enak. Itu mungkin kok bertahan itu pengaruh energi, tuh. Sehingga pada saat saya enak tidur, mau enak. Tapi pada saat kita nggak enak hati, males banget. Kadang apa gitu. Condong kalau dia lagi negatif, contohnya kan negatif terus gitu. Iya. Nah kalau gua nggak aman bro, saya pernah ada suatu kondisi yang gua waktu itu ada beberapa kejadian kan. Jadi 3 hari itu gua rasain males banget. Males keluar rumah, males ketemu orang, Karena negatif tuh. negatif. Tapi yang makan kali itu. Misalnya gua kehilangan makan, tapi setelah itu gua lawan. Jadi pada saat kayak sholat id lalu, akhirnya di ujung-ujung mau azan tuh, gua tiba-tiba melihat satu yang sosok bahaya. Ada bahaya, ada keberuntungan. Keberuntungan kalau
pasti kita sadar bahaya kalau kita nggak bos mengenai. Gue lihat mana salah satu mahasiswa itu jadi boleh sadarkan dengan keadaan. Itu langsung gue marah gitu. Gue bilang, ini memang dasar setan. Kurang ajar. Kamu jangan ganggu tubuh saya. Juga kamu. Langsung. Jadi memang kita harus melawan. Betul. Kita harus ucapkan. Untuk memulai melawan Iya. kita harus sadar, kok kita Iya. yang lagi negatif, lawan gitu. Kalau dengan saya ketemu suatu momen yang ini ada seorang manusia yang kita bilang organ tubuhnya nggak sempurna. Tapi dia dengan keterbatasan sangat keterbatasan menjadi sukses. Gua malu bro, gua lengkap. Iya. Tapi disitulah ini nih kata itu. Seperti itu sangat. Jadi kalau dia sebenarnya apa bersyukur saja. Betul, kunci kebahagiaan itu bersyukur. Bersyukur. Betul. Jadi kunci kebahagiaan, keberlimpahan itu adanya di syukur. Iya, ya, apa namanya, bersyukur itu bukan ada di luar, agak ada di luar diri gitu, ada di dalam diri gitu. Nah, sekarang dosen nih, Unpad, silakan. Mungkin bisa kasih tahu anak-anak. Iya. Patuan. Ya emang penyakit anak sekarang itu insecure itu dasarnya adalah nggak bersyukur. Nggak bersyukur ya. Bersyukur. Jadi betul. Kalau mau hilang dari penyakit itu ya syukuri apa yang ada. Jangan melihat apa namanya sesuatu itu di luar. Lihat yang diri. Dalam diri kita ini ada berbagai macam kenikmatan yang yang harus disyukuri. Ketimbang kita mengukur diri kita dengan orang lain, itulah yang jadi penyakit. Makanya semakin sering orang media sosial, dia semakin insecure. Kenapa? Karena dia semakin sering gitu. menjadi insecure kan. Wah, ini orang udah sampai Bali, ini orang udah sampai Singapura, gue masih di sini, nggak pernah bahagia dia. Karena penyakitnya di situ. Saat ini obrolannya memang sebenarnya sih kita butuh waktu banyak ya. Cuma kalau misalnya waktu ya Bro ya. Jadi kita juga terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang kita obrol ini bermanfaat. Kita nanti bisa next mendebil dengan materi yang berbeda. Boleh. Memang di buku ini nggak cukup. Nah, Iya. Sekali. Tapi mereka nanya produksi buku judul lain. Iya. Lagi persiapan. Insya Allah ada kelanjutan. karena kita butuh teman-teman seperti Ustaz ini yang jiwanya muda, semangatnya tinggi, tapi untuk singkatnya bagus. Itu masih kita lihat. Baik. Oke. Baik, sobat Anda semuanya, itu obrolan kami dengan Ustaz Rahmatul Gusri, salah satu dosen di kampus Unpad Makmur Tangsel. Semoga banyak faedah dan banyak nasihat yang kita bisa ambil, dan jangan lupa beli bukunya Ustaz Rahmatul Gusri di Tokopedia ya. Tokopedia. Baik sobat PNS, podcast ngobrol santuy cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan follow YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.